Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisis dan interpretasi tes untuk konseling yang disusun oleh Bas Mubashir dan Jihad Maulana Ilyas dengan dosen pembimbing Eli Roy Madoni MPD Kons. Esensi penggunaan tes dalam kegiatan bimbingan dan konseling adalah upaya untuk melakukan asesmen kebutuhan pelayanan konseli sebagai dasar untuk menyusun program layanan bimbingan dan konseling agar siswa mencapai perkembangan optimal. Analisis tes adalah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui instrumen tes yang digunakan untuk mengambil data. Analisis dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam manual masing-masing instrumen. Interpretasi tes diartikan sebagai upaya mengatur dan menilai fakta, menafsirkan pandangan, dan merumuskan kesimpulan yang mendukung. Penafsiran harus dirumuskan dengan hati-hati, jujur, dan terbuka. Tujuan tes psikologi dalam konseling. Yang pertama, menyediakan informasi yang tidak ada sebelumnya. Yang kedua, meninjau keterandalan informasi yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, memperjelas alternatif pilihan yang terbuka bagi klien. Yang keempat, meralat atau sebagai pengganti bagi pemikiran klien dalam mengambil keputusan yang menyangkut hidupnya. Yang kelima, menyisihkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak ada gunanya untuk dipertimbangkan dalam bantuan pengambilan keputusan klien. Prosedur analisis dan interpretasi hasil tes. Analisis dan interpretasi hasil tes merupakan dua kegiatan yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak terpisahkan. Artinya, jika kita hanya sampai pada tahap analisis dan tidak melakukan interpretasi, maka suatu kegiatan testing tidak mempunyai makna apa-apa. Sebaliknya, kita tidak dapat melakukan kegiatan interpretasi tanpa didahului dengan kegiatan analisis. Prosedur analisis dan interpretasi hasil tes disesuaikan dengan manual tes yang digunakan. Jadi setiap tes itu prosedurnya berbeda-beda. Jadi tergantung tes apa yang kita gunakan. Prosedur analisis dan interpretasi hasil tes untuk konseling. Analisis hasil tes. Yang pertama, identifikasi atribut tes. Jadi seorang konselor itu harus paham terkait gambaran tesnya itu seperti apa, caranya bagaimana, itu harus memahami. Yang kedua, sasaran atau content of test. Jadi seorang konselor juga harus paham apakah tes ini cocok diberikan kepada individu tersebut atau tidak. Yang ketiga, aspek-aspek atau dimensi-dimensi yang diukur. Aspek apa saja yang mau diukur dalam tes tersebut. Yang keempat, menganalisis hasil tes tiap aspeknya. Selanjutnya, interpretasi hasil tes. Yang pertama, dasar norma standar. Interpretasi hasil tes harus didasarkan pada norma standar untuk tes yang bersangkutan. Norma standar suatu tes biasanya melekat sebagai suatu kesatuan dengan manual tes tersebut. Yang kedua, interpretasi tiap aspek. Interpretasi tiap aspek itu juga mengacu pada norma standar pada manual tes yang dilakukan. Yang ketiga, interpretasi keseluruhan. Berarti menginterpretasi keseluruhan yang telah dilakukan dalam tes tersebut, hasilnya seperti apa, itu diinterpretasi. Demikian pemaparan dari kami tentang analisis dan interpretasi tes untuk konseling. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.